Jadi kemarin saya ketemu satu video di TikTok yang menceritakan pengalaman dia, pemilik akun, membeli sebuah kitchen set dari sebuah vendor. Nah, lewat video ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, kenapa kitchen set dalam tanda kutip itu mahal? Ya, jadi ini pertanyaan yang sering sekali saya temui, khususnya dari mereka customer-customer yang baru telepon, yang tanya harga kitchen, ya. Pak, harga kitchen per meter berapa? Sekian. Wah, mahal sekali. Itu jawaban sering didengar. Yang sering saya dengar paling tidak. Saya mau tunjukin videonya. Nanti setelah videonya ditunjukin, saya akan putar sekali lagi, tapi saya stop-stop supaya bisa dibahas bagian per bagian. Oke, mari kita lihat videonya. Jadi video ini diposting oleh akun bernama Nita Christina. Mbak Nita, saya mohon izin gunakan videonya supaya bisa bukan bahan promosi tapi bahan edukasi di video kali ini. Dan disclaimer, saya mohon maaf jika nanti selama video ini terkesan saya menjelekkan vendor, tapi saya tidak menjelekkan vendor manapun karena memang saya tidak disebutkan juga ini vendor mana, tapi saya akan berbicara secara umum ya, secara umum dalam dunia usaha interior dari sisi produsen dan juga sebisa mungkin dari sisi Anda sebagai konsumen. Oke, kita lihat videonya. Kalau kalian cari kontraktor interior jangan kayak gue dulu ya. Gue tuh dulu mikirnya ya udah yang penting murah-murah aja. Tapi jujur asli sedih banget liatnya. Nah ini tuh pantry yang gue bikin khusus untuk di kantor. Gue pakai top table sama dindingnya itu pakai granite slab, makanya nggak ada sambungannya. Dari bahan mahal jadinya kurang bagus, apalagi di sambungan-sambungan kayak gini. Tuh ini tuh udah mendingan, sebelumnya tuh geradakan banget. Sumpah ini pelajaran banget sih, kalau misalnya kalian cari kontraktor interior, mendingan kalian tuh lihat dulu project mereka sebelumnya. Jangan sampai kayak gue gini. Tambah lagi nih, ada beberapa detail yang menurut gue tuh nggak banget tuh. Contohnya kayak engsel yang dipakai. Ini tuh kayak kebanting gitu aja loh, tanpa adanya soft closer. Terus juga di sela-sela tangan kayak gini, ini tuh susah banget. Padahal ini tuh gue udah minta serut berkali-kali. Terus tambah lagi lihat deh pertemuannya. Satu sisinya tuh bakal kegesek-gesek terus dan akhirnya tuh ya pasti cepet kropos. Terus juga untuk sambungan HPL-nya tuh ini kasar banget. Kebayang gak sih kalau kalian buat di rumah terus punya anak-anak, ini tuh bakal tajam banget loh. So buat kalian belajar dari kesalahan, kalau kalian Ya, itu videonya ya. Bagaimana tanggapan awal kalian teman-teman yang calon buyer kitchen set atau kalian yang berencana beli kitchen set? Pasti nggak mau ya ketemu vendor seperti ini. Oke, saya mau putar lagi, tapi akan saya stop-stop dan saya bahas beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan Anda atau hal yang harus Anda pikirkan atau apa ya? Pokoknya jangan sampai salah di tahapan ini. Oke, saya putar lagi. cari kontraktor interior jangan kayak gue dulu ya. Gue tuh dulu mikirnya ya udah yang penting murah-murah aja. Gue dulu mikirnya yang penting murah-murah saja. Nah, ini pikiran yang salah ketika Anda mencari barang yang harus diproduksi dengan kualitas baik. Cari yang murah-murah saja. Harga seringkali berbanding dengan kualitas akhir. Jadi kalau mau cari kitchen set, Anda mau kitchennya bagus, mau awet, ya jangan cari yang murah-murah saja. Karena kalau Anda cari yang murah, yang dapat ya murahan. Meskipun ini nggak murah-murah amat ya. Kalau Anda perhatikan, ini dia bilang harganya 24 juta, belum termasuk granit. Ya nggak murah-murah banget sih. Saya juga bikin segini bisa jadi, saya nggak tahu ukuran totalnya, tapi bisa jadi ya 24 juta juga. Tapi kan kualitasnya beda ya. Lanjut. Tapi jujur asli sedih banget liatnya. Nah ini tuh pantry yang gue bikin khusus untuk di kantor. Gue pakai top table sama dindingnya itu pakai granite slab, makanya nggak ada sambungannya. Dari bahan mahal jadinya kurang bagus, apalagi di sambungan-sambungan kayak gini. Tuh ini tuh udah mendingan, sebelumnya tuh geradakan banget. Sumpah ini pelajaran. Bahan mahal, ini top table-nya sepertinya bukan marmer ya, tapi ini seperti batu buatan engineered stone ya. Seperti kuadra mungkin karena slab besar. Nah, kan mahal ya beli slab ya. Jadi slab ini kan atau lembaran-lembaran untuk countertop meja kitchen ini kan harganya cukup mahal. Kalau dieksekusi dengan tukang yang nggak berpengalaman, nggak profesional ya hasilnya begini. Kalau di lapangan itu saya sudah sering ketemu. Mungkin Anda nggak tahu, tapi saya tahu karena saya sering di lapangan. Ada tukang yang bersedia menginstal kitchen dengan top table kitchen dengan harga 350.000 per meter, misalnya untuk kuadra di Jakarta. Tapi ada yang lain 900.000 per meter harganya. Anda mungkin berpikir, yang satu 350, yang satu 900. Wah, yang 900 nipu nih, kok mahal banget. Nah, setelah Anda lihat video ini, Anda pikir ulang ya.
harga mahal ada kualitasnya. Kenapa saya bilang yang harga mahal itu bagus? Karena saya sudah pakai. Ketika saya pakai tukang yang harga per meternya juga mahal, ya hasilnya memang bagus, nggak seperti ini. Ini kalau saya lihat sambungan atau sudut-sudutnya kan pakai nut semen ya, makanya keropos-keropos. Harusnya kan pakai resin juga, resin mengeras, jadi seolah-olah jadi satu dengan batunya dan nggak akan gampang compel. Jadi mending mana saya tanya? Mending murah terus seperti ini, belum sampai 3 bulan sudah harus diservis, atau Anda bayar sedikit lebih mahal. Oke lah 3 kali 4 kali lebih mahal, tapi bisa bertahan bertahun-tahun. Ya terserah customer ya memang. Tapi jangan mengharapkan kualitas top kalau bayarnya dengan harga paling rendah. Oke, lanjut. Bener banget sih, kalau misalnya kalian cari kontraktor interior, mendingan kalian tuh lihat dulu project mereka sebelumnya. Nah, ini benar. Kalau mau bikin interior, lihat project sebelumnya. Nah, masalahnya begini, kalau Anda ke vendor yang punya showroom, rata-rata kalau sudah punya showroom, pasti harga per meternya mahal. Dan wajar dong, punya showroom, sewa ruko, sewa pegawai, bikin sampel. Masa Anda harap harganya murah? Kan nggak masuk akal. Jadi memang kalau di showroom harganya cenderung mahal. Tapi kalau Anda ke vendor-vendor kitchen set yang nggak punya showroom, Anda bisa minta sampel kecil. Misalnya kalau Anda finishingnya HPL atau Anda finishingnya Duko, Anda bisa minta ke mereka, misalnya, Pak, Bu, tolong bikinkan saya sampel satu kotak multiplex, satu kotak triplek, anggaplah 15 kali 15 cm. Semakin besar sih semakin bagus ya. Tolong dilapisin HPL, HPL-nya tekstur apa aja yang ada di gudang Bapak atau Ibu terserah. Saya mau lihat finishingnya seperti apa. Nah, dengan begini, meskipun tidak 100% akurat, paling tidak Anda bisa lihat kualitas pengerjaan tukangnya itu seperti apa. Karena kalau HPL itu kan kelihatan banget ya, bagus enggaknya tukang ngerjain dari sudut-sudutnya. Nah, itu tips singkatnya ya. Oke, lanjut lagi. Sampai kayak gue gini, tambah lagi nih ada beberapa detail yang menurut gue tuh nggak banget tuh. Contohnya kayak engsel yang dipakai. Ini tuh kayak kebanting gitu aja. Jadi kasihan engselnya ya, engselnya disalahin. Ini engselnya kebanting. Engsel apaan ini? Sebenarnya yang salah ya vendornya. Kenapa beliin engsel yang super standar kan? Padahal kalau upgrade sedikit ke engsel yang soft close, yang nutupnya pelan, ya harganya nggak akan naik signifikan. Dengan harga 24 juta loh, masa engsel ngejeblak begitu. Jadi Anda sebagai customer kan nggak akan ngerti ya. Anda lihat engsel, dikasih engsel yang biasa, engsel yang nutupnya pelan, kan di mata Anda sama saja. Ya, vendor lah yang harus punya inisiatif atau paling tidak merasa bertanggung jawab memberikan kualitas yang baik untuk kitchennya, engselnya. Lanjut. Loh, tanpa adanya soft closer. Terus juga di sela-sela tangan kayak gini, ini tuh susah banget. Padahal ini tuh gue udah minta serut berkali-kali. Terus tambah lagi, lihat deh pertemuannya. Saya ulang dikit ya. Ini tuh gue udah minta serut berkali. Apakah Anda perhatikan ada sesuatu yang salah? Lihat ya, dia sendiri bilang ya, Mbak Nita bilang, ini kalau dibuka lacinya, ini geser-geser, ini sudah ada garis-garis bekas kebaret-baret gitu ya. Ini salahnya di mana? Salah tukang bukan kalau ini. Bukan, ini salah desainernya. Ya. Kalaupun ada desainernya untuk bikin kitchen. Saya gambar di sini, semoga Anda mengerti secara singkat aja. Seharusnya ada ketika kitchennya siku, di siku itu ada jarak sekitar 4 cm ya. Jadi dari sini ke sini, di sini 4 cm, dari ke sini juga sekitar 4 cm. Untuk menghindari masalah ini. Jadi kalau misalnya pintu di sini, lacinya juga di sini, baru mulai kan enak ya. Jadi meskipun nanti pakai handle besi atau aluminium, dia nggak akan baret-baret pintu di sebelahnya, di siku sebelahnya. Jadi ini kan hal kecil ya. Tapi kalau terjadi salah desain seperti ini, ya setiap hari Anda mengakses laci Anda akan kesel dengan kabinet kitchen Anda. Ya. Jadi itu penting. Kenapa kitchen penting didesain? Ya ini, menghindari kesalahan-kesalahan fatal seperti ini. Ngapain desain mahal-mahal, bayar 1 juta, 2 juta bayar desain? Ya buat ini, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Oke, lanjut ya. Terus tambah lagi, lihat deh pertemuannya. Satu sisinya tuh bakalan kegesek-gesek terus, dan akhirnya tuh ya pasti cepet kropos. Terus juga untuk sambungan HPL-nya tuh ini kasar banget. Kebayang gak sih kalau kalian buat di rumah terus punya anak-anak, ini tuh bakal banyak. Nah,
ini yang saya dari tadi nunggu pengen nunjukin ya. Di mata orang awam saja, ini ya, HPL ya, lihat finishing HPL seperti ini, coba lihat sudut-sudutnya ini. Kasarnya bukan main. Ini memang HPL nggak bisa rapi. Nah, saya coba tunjukin video saya yang lain ya. Saya ini salah satu furniture di gudang saya, di rumah saya. Kok gudang? Di rumah saya, di gudang ya, di gudang. Di rumah saya yang memang sengaja tidak saya finishing tusir ya, atau sudutnya saya warnain. Ini masih mentah. Jadi HPL ketemu HPL. Ntar saya mau kasih lihat. Nih. Ini, lihat. Sebentar. Ini. Coba Anda perhatikan ya. Ini kan HPL. Ini juga HPL. Nah, ini pertemuannya memang hitam ya. Tapi kan rapi. HPL ketemu HPL rapi. Ini tinggal ditusir ya. Atau dikasih warna cat ya. Ini saya mau tunjukin yang sudah furniture lain yang saya sudah cat. Sebentar. Ini dia. Ini lihat sudut coba Anda perhatikan, bandingkan sudut pengerjaan sudutnya. Ini pintu ya, ini pakai edging. Pintu pakai edging, lihat. Ya bukan sombong ya, tapi kan hasilnya beda. Ini yang tadi, ini HPL ketemu HPL ya. Ini HPL, ini juga HPL. Nah, ini lihat pertemuannya kan bisa rapi. Seperti itu. Terus satu lagi saya kasih lihat, ini pintu. Ini kitchen di rumah saya. Pakai edging, sudutnya seperti ini. Pakai HPL juga. Bisa rapi nggak? Bisa. Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau hasilnya seperti ini dibandingkan hasil kitchen yang tadi saya kasih lihat, punya saya di rumah, masa Anda mengharapkan harga yang sama? Iya nggak? Jadi saya sudahi dulu video TikToknya. Terima kasih Mbak Nita untuk videonya yang bermanfaat. Nah, sekarang saya mau sharing sedikit kenapa harga kitchen set itu mahal gitu kan. Jadi sebenarnya harga kitchen set tidak mahal, tapi harga kitchen set itu masuk akal. Jadi seringkali ekspektasi orang, memang karena persaingan di internet ini nggak sehat, orang banting-bantingan harga, sehingga harga-harga di internet dianggap itulah harga standar kitchen. Padahal, ya belum tentu. Nih saya mau kasih bocoran sedikit ya. Sebagai pelaku interior yang saya kenal banyak tukang di daerah saya, di luar daerah juga saya kenal. Misalnya untuk mengerjakan kitchen set saja kabinetnya dengan finishing HPL. Ada tukang yang bersedia mengerjakannya dengan harga misalnya, saya berani deh ongkosannya 400.000 per meter. Ongkosan ya, bukan bahan, ongkos kerja saja. 400.000 per meter. Tukang yang saya pakai, misalnya saya punya tukang lain, salah satu tukang saya, minimal 700.000 per meter. Minimal 700.000 per meter. Kan hampir 2 kali harganya. Tapi kenapa saya pilih yang 700.000? Kenapa saya nggak pakai yang 400.000? Ya, Anda sudah bisa jawab pasti. Karena hasilnya, ya seperti kitchen yang saya tadi kasih lihat di rumah saya, ya hasilnya bagus, hasilnya rapi. Jadi ketika Anda memesan kitchen set atau furniture built-in apapun, seringkali harga berbanding lurus dengan kualitas. Meskipun saya tidak memungkiri ada yang menjualnya dengan harga overprice, ya. Tapi begini, kalau menurut saya, mending Anda membayar overprice selama kualitasnya terjamin, ya nggak? Anggaplah satu barang seharusnya, sewajarnya harganya 30 juta. Misalnya satu kitchen set 30 juta. Tapi anggaplah dia overprice, dia jualnya 40 juta. Menurut saya pribadi, nggak masalah, beli aja. Karena ketika Anda beli yang overprice, oke lah Anda bayar 10 juta lebih. Tapi kan bisa bertahan 5-10 tahun ke depan tanpa perlu perbaikan yang signifikan, minor-minor. Daripada Anda ada yang nawarin harga 25 juta. Yang satu 40, yang satu 25 juta. Ya pasti 25 juta saya pilih. Nah, hasilnya seperti tadi, belum 3 bulan sudah banyak yang harus diservis. Belum lagi mangkel, dongkol emosi Anda setiap kali melihat finishing-finishing yang nggak rapi. Jadi kenapa kitchen set itu mahal? Saya coret kata mahalnya. Kenapa kitchen set harganya masuk akal? Harga kitchen set yang bagus itu cenderung lebih mahal. Ya karena mulai dari proses desain,
perencanaan, eksekusi bahan, pengalaman tukang, after service, dan lain-lain. Yang bagus itu ya ada harganya. Jadi kalau Anda meminta kualitas bagus, pengerjaan cepat, bahan-bahan top chair, after service harus bagus, tapi Anda tekan harga serendah-rendahnya, ya pasti vendor juga akan berkompromi, ya kan? Jadi saya bilang ada kesalahan dari dua belah sisi. Salahnya customer minta yang bagus dengan menekan harga nggak kira-kira. Salahnya vendor adalah seringkali nerima pekerjaan yang ditekan harganya gila-gilaan, tanpa menjelaskan bahwa akan ada kompromi dari segi bahan, dari segi kualitas, dan lain-lain. Intinya, selama Anda punya dana, maksud saya gini, kalau Anda bikin kitchen set kan bukan kebutuhan pokok. Ya, dalam bayangan saya, kalau Anda sudah berpikir ingin memiliki kitchen set, sudah pasti ada budget yang Anda anggarkan. Jangan terlalu pelit-pelit sama budgetnya. Karena bagi kami, pelaku interior, kami juga tidak berupaya menghantam Anda dengan harga gila-gilaan demi keuntungan sebesar-besarnya. Ya, keuntungan yang kami ambil itu sewajar-wajarnya. Jadi kalau keuntungan kami ditekan serendah-rendahnya, ya pasti akan ada kompromi. Makanya seringkali kalau saya pribadi di Dekor Ruang dan usaha saya di Bali dan di Jakarta, kalau ada yang menekan terlalu rendah, ya saya bilang mohon maaf saya nggak kerjakan. Karena apa? Karena nanti saya akan kompromi bahan. Ada yang bilang, nggak apa-apa mas, kurangin aja, misalnya pakai bahan yang agak murahan aja. Saya nggak mau. Kenapa? Pakai bahan yang murah lebih ribet, pakai tukang yang lebih murah lebih ribet. Kenapa? Nanti servisannya banyaknya minta ampun. Nah, emang Anda mau setiap datang tukang servis bayar? Kan nggak juga kan. Jadi seperti itu. Kalau Anda mau bikin kitchen set, jangan cari yang over murah, cari yang masuk akal, jangan pelit dengan budget karena budget berbanding lurus dengan kualitas dan hasil pekerjaan dalam kebanyakan kasus. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, siapapun tidak ada maksud seperti itu. Murni video ini curhatan saya saja dan bermaksud mengedukasi saya sebagai vendor dan teman-teman sebagai calon customer, siapapun itu. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.